harinya Tuhan. Semoga kalian semua di rumah sehat-sehat semua ya. Nah, adik-adik sepertinya sudah selesai PTS nih ya Kak Gita ya. Mungkin ada sebagian yang sudah terima rapor ya. Nah, tapi aku ada cuplikan video nih Kak Gita, Kak Alvin, yang dimana adik-adik sekolah minggu mungkin pernah mengalami ini. Ya, jadi kita lihat aja yuk videonya yuk. Yuk kita lihat. Halo, shalom anak-anak semua, selamat pagi. Nah, anak-anak gimana? Semua sehat? Ya, semua sehat ya. Gimana kalian sudah belajar tadi malam? Karena hari ini kita akan PTS, kita akan ujian. Jadi, Bu Angel harap anak-anak semua bisa mengerjakannya. Oke? Nah, sekarang anak-anak buka kamera ya semua ya. Sambil Bu Angel akan absen. Oke? Oke, Bu Angel absen ya. Abigail. Oke, ada ya. Alvin. Loh, Alvin kemana ya teman-teman ya? Kok sepertinya tidak buka kamera nih? Alvin. Loh, kok Alvin nggak buka kameranya nih? Kemana ya dia ya teman-teman? Oke, Bu Angel akan telepon mamanya dulu ya. Sebentar ya. Halo, Mama Alvin. Halo Bu Angel. Iya, Mama Alvin. Ini Alvin kok nggak buka kamera ya? Tapi tadi lagi di depan laptop Bu. Oh begitu, boleh tolong dicek Mama, karena kita kan mau ujian nih hari ini. Jadi anak-anak semua diharapkan buka kamera. Takutnya ada terkendala jaringan atau Alvin sedang sakit gitu. Oh, oke deh Bu. Saya lihat dulu ya, Alvin lagi ngapain di kamar. Oh iya, baik. Terima kasih Mama. Selamat pagi. Sama-sama Bu Angel. Alvin. Seru banget deh. Alvin. Hit. Ih, Alvin, ini anak kemana Hit sih? lagi. Alvin lagi apa? Iya. Iya, Ma. Tadi aku lagi suruh main game soalnya. Ih, kamu gimana sih? Kan kamu lagi PTS. Tadi Bu Angel telepon Mama loh. Katanya kamu nggak nyalain tuh kamera tuh. Ini nyala. Baru aku nyalain sih. Ih, gimana sih? Ya udah, nih, Mama di belakang kamu ya. Ya, Ma. Ada Mama. Oh iya tuh, Ada Ma. Mama. Kerjain PTS Ya, Mama di belakang. juga duduk Ya, kan. nah, yang kerjain. Ya. Nah, adik-adik gimana videonya? Sudah dilihat? Siapa ya yang suka PJJ tapi malah main game? Kan gak bagus ya kayak gitu ya. Wah, ternyata ada yang main game ya. Iya, PJJ. Padahal Tuhan melihat loh, kita lagi ngapain aja. Kita berbuat baik Tuhan lihat, kita berbuat jahat Tuhan lihat. Nah, makanya sekarang kita mau mulai sekolah minggu, kita nyanyi satu lagu ya. Mata Tuhan melihat. Yuk sambil berdiri kita nyanyi Mata Tuhan melihat. Ya, maka Tuhan melihat kita ya, setiap apa yang kita perbuat Tuhan melihat. Jadi adik-adik, kalau adik-adik lagi PJJ, ya adik-adik harus tetap fokus ya, kalau kita Alvin ya. Jangan disambi main game, jangan malah tiduran, ya. Kita harus fokus. Nah, untuk mengawali sekolah minggu kita pada hari ini, kita akan mulai dengan doa yang akan dipimpin oleh adik kita. Silakan. Kami mau sekolah minggu secara berkati kami Tuhan. Amin. Amin.
Terima kasih ya Dek sudah membantu kita untuk doa pembukaan. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman, tapi kita sebelumnya nyanyi lagu Firman Tuhan ada di hatiku. Oke? Silakan ya Amin. Kepada Kak Bella dipersilahkan. Selamat pagi adik-adik. Wah, berjumpa lagi nih dengan Kak Bella. Nah, hari ini kita mau sama-sama mendengarkan kisah tentang bagaimana Tuhan menolong umatnya. Tuhan sebagai penolong yang setia. Nah, kira-kira kita mau dengar cerita tentang siapa ya? Nah, sebelumnya yuk kita mau sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur kalau hari ini kami boleh sama-sama bersekolah minggu. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan, Tuhan yang boleh menolong kami untuk kami bisa duduk diam mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tadi sebelum kita memuji Tuhan, kita sudah melihat ya tentang Kak Alvin yang sedang belajar secara online atau melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, Kak Bella mau tanya dulu nih, siapa nih yang di rumah juga masih belajar secara online? Wah, masih banyak nih adik-adik yang melakukan pembelajaran online atau pembelajaran jarak jauh. Nah, kalau kita sedang belajar online ya adik-adik ya, kira-kira bagaimana ya sikap kita? Ada yang bisa bantu Kak Bella? Wah betul, kita harus sikapnya seperti di sekolah, yaitu duduk yang rapi, mendengarkan Bapak dan Ibu gurunya menjelaskan, dan juga tidak boleh main, tidak boleh sibuk dengan kegiatannya sendiri. Apalagi nih main game, sibuk asik main game sendiri. Itu tidak boleh dilakukan ya. Dan ketika kita melihat nih, kalau ada teman kita yang, wah Kak, ada nih teman aku yang suka seperti itu, waktu belajar dia sibuk main sendiri. Nah, boleh nggak ya kita ikutin? Betul, tidak boleh. Harusnya kita apa? Kasih tahu nih, jangan ya waktu pas Bapak Ibu guru menjelaskan, jangan main, harus mendengarkan dengan baik. Betul. Nah adik-adik, hari ini Kak Bella mau cerita tentang seorang tokoh, seorang nabi ya, seorang nabi yang dimana dia tetap mengabarkan kebenaran firman Tuhan meskipun pada saat itu dia
tidak disukai sama orang akibat dia mengabarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi dia tetap setia. Kira-kira tentang siapa ya? Nah, hari ini kita mau belajar tentang Nabi Yesaya, yang dimana dia percaya bahwa Tuhan yang adalah penolong yang setia. Dia yang akan menolong Nabi Yesaya untuk tetap menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, firman ini diambil dari Yesaya 50 ayatnya yang keempat sampai yang ke-9 ya. Yesaya 50 ayatnya yang keempat sampai yang ke-9a. Nah, adik-adik, tadi Kak Bella kasih tahu nih bahwa kita mau belajar dari seorang tokoh yaitu Nabi Yesaya. Tapi adik-adik tahu nggak ya, Nabi itu apa ya? Ada yang tahu? Nah, adik-adik, Nabi itu adalah seorang pekerja Tuhan yang melayani Tuhan untuk bisa menyampaikan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan katakan kepada umatnya. Jadi ketika ada umat Tuhan yang tidak taat kepada Tuhan, maka Nabi bertugas untuk menegur dan mengingatkannya. Supaya apa? Supaya dia kembali melakukan apa yang sudah Tuhan perintahkan. Nah, begitu pula dengan Nabi Yesaya, dia juga bertugas seperti itu, melakukan dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada bangsa Israel. Dan adik-adik tahu nggak ya, pada saat itu bukan hanya Nabi Yesaya, ada juga nabi-nabi yang lain yang memiliki tugas seperti Yesaya. Tetapi mereka tidak melakukan tugasnya dengan benar. Mereka tidak menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Mereka justru lebih memilih untuk taat kepada raja, mendengarkan apa yang raja perintahkan. Kenapa? Karena mereka takut kalau mereka akan dibenci, mereka tidak disukai sama orang. Jadi mereka lebih memilih untuk yang aman. Ya udah, kita ikut sama raja aja. Kita mendengarkan apa yang orang-orang banyak mau, supaya kita tetap disukai sama mereka. Nah, itu benar nggak ya? Betul, itu tidak benar. Yesaya tetap berjuang. Dia tetap memperjuangkan kebenaran, menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan dan juga melakukannya. Karena itu, maka bangsa Israel tidak mau mendengarkan dia. Orang-orang pada saat itu membenci Nabi Yesaya. Mereka berusaha mencari kesalahan, tetapi mereka tidak mendapatkannya. Karena apa? Karena Yesaya melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan ketika Yesaya melihat bahwa, wah, orang-orang tidak suka sama aku, tetapi dia tidak malu, dia tidak takut. Kenapa? Karena Tuhan yang akan menolong dia. Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Dia percaya dia memiliki Tuhan yang lebih berkuasa, yang akan setia menolong dan bersama-sama dengan Yesaya. Jadi sekalipun dia dibenci, tidak disukai, dia tidak takut untuk menyampaikan apa yang benar. Nah, adik-adik, dari sini kita bisa belajar ya bahwa gak perlu takut untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan apa yang sudah Tuhan firmankan di dalam Alkitab. Kita bisa menyampaikannya melalui apa? Melalui tubuh yang sudah Tuhan berikan, melalui mulut, melalui perkataan kita yang kita sampaikan, melalui setiap tindakan kita, melalui tangan dan kaki kita, dan juga ketika kita sudah mendengarkan hal yang benar, maka kita gak perlu takut lagi. Kenapa? Karena Tuhan
yang akan selalu menolong kita semua. Betul. Nah, adik-adik, hal yang bisa kita lakukan di saat ini adalah yang pertama nih, melalui tubuh yang Tuhan berikan, melalui panca indera yang Tuhan berikan, kita mau gunakan kembali. Untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Adik-adik bisa nih melalui mulut, yaitu dengan bernyanyi. Kalau adik-adik punya talenta untuk bermain musik, adik-adik juga bisa memuliakan Tuhan dengan bermain alat musik. Dan juga bisa melakukan hal yang benar melalui tubuh kita, sehingga setiap orang bisa melihat tentang kebenaran itu. Dan kemudian yang kedua nih, pada saat belajar online learning, adik-adik juga bisa nih menunjukkan sikap yang benar, sikap yang baik, yaitu mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru dengan baik. Tidak sibuk dengan handphonenya sendiri, tidak main dengan gamenya sendiri, tetapi berusaha untuk bisa mendengarkan apa yang Bapak Ibu Guru sampaikan. Dan juga misalnya adik-adik mau pergi keluar nih, dengan kondisi pandemi seperti ini, adik-adik harus tetap rajin menggunakan masker. Dan jangan lupa harus selalu cuci tangan. Ya, kita harus menjadi contoh yang baik sebagai anak-anak Tuhan, sehingga orang-orang pun juga bisa melihat kebenaran itu, dan mereka juga bisa semakin percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, Kak Bella nih mau sama-sama adik-adik untuk bisa mengucapkan satu ayat ini yang diambil dari Yesaya 50 ayatnya yang ke-9a. The Lord God will help me. Nah, coba siapa yang bisa ikutin Kak Bella? Kita sama-sama ya. The Lord God will help me. Sekali lagi ya. The Lord God will help me. Jadi Tuhan yang akan menolong kita untuk melakukan hal yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ya untuk cerita firman Tuhan kita hari ini. Yuk, kita mau sama-sama berdoa kepada Tuhan. Kita bersyukur Tuhan sudah memimpin dan menolong kita untuk mengerti firman Tuhan hari ini. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini, di mana kami boleh belajar untuk berani, tidak perlu takut menyampaikan kebenaran, terlebih lagi menyampaikan kebenaran tentang firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang terus menolong kami sehingga kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, ingat ya, jangan lupa, jangan takut untuk menyampaikan dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan juga harus tetap melakukan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker ketika mau pergi keluar, mencuci tangan, dan juga menjaga kebersihan. Oke adik-adik, sampai jumpa. Hai adik-adik sekolah minggu, saatnya kalian beraktivitas. Aktivitas hari ini yaitu berupa challenge. Challenge-nya seperti apa? Nah, sebelumnya Kak Galuh mau tanya nih, kalau adik-adik beribadah di rumah, sikap kalian seperti apa? Apakah kalian beribadah sambil makan atau kalian beribadah sambil bermain? Itu nggak baik ya.
Kalau kalian beribadah itu harus fokus mendengarkan firman Tuhan, bernyanyi dan sebagainya. Nah, tugas kalian, aktivitasnya adalah kalian berfoto atau membuat video pada saat kalian mengikuti ibadah hari Minggu sebagai bentuk komitmen kalian dalam mengikuti ibadah hari Minggu. Selamat mengerjakan ya. Jangan lupa foto dan video kalian dikirim ke sosial media Komisi Anak atau ke kakak-kakak koordinator kelas kalian masing-masing. Adik-adik, Kak Galung mau mengingatkan bahwa ada aktivitas yang masih berlanjut sampai minggu ini, yaitu berupa celengan aksi untuk Paskah tanggal 5 April. Kak Galung mau kasih ide untuk celengannya. Celengannya nggak harus beli loh, kalian bisa membuat barang dari daur ulang. Nah, contohnya seperti ini. Kak Galung punya bekas dari bungkus snack. Kak Galung jadikan seperti ini. Nah, kalian bisa berkreasi sesuai kreasi kalian masing-masing. Tidak hanya dari tempat ini, tapi kalian juga bisa membuatnya dari kardus dan lain-lain. Nah, untuk detail acara lebih lengkapnya, kalian bisa lihat berikut ini. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Sebagai dasar pengumpulan persembahan terambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan yang sudah terkumpul dapat dikumpulkan ke dalam amplop dan dapat dititipkan melalui majelis wilayah masing-masing, atau persembahan juga bisa ditransfer ke rekening BNI dengan nomor rekening 0740916429 atas nama GKJ Kanaan. Mari adik-adik, kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur pagi ini dapat beribadah di sekolah minggu melalui online. Saat ini kami sudah mengumpulkan persembahan yang asalnya dari-Mu. Kiranya Tuhan menerima persembahan kami untuk pelayanan di gereja-Mu dan ajarkan kami untuk memberi yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.
Ya, kita sudah selesai sekolah minggu Kak Angel. Iya. Kita mau berdoa penutup dulu ya, yang dipimpin oleh adik sekolah minggu. Silakan adik sekolah minggu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah pimpin sekolah minggu online ini dari awal sampai akhir. Berkati kami, Tuhan Yesus, berikan kami selalu kesehatan. Haleluya, amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, ibadah kita udah selesai nih Kak Gita, Kak Alvin. Untuk menutup sekolah minggu kita mau nyanyi lagu Tiap Langkahku. Karena setiap langkah kita selalu dipimpin oleh Tuhan. Tuhan selalu menolong kita ya Kak Gita ya Kak Alvin. Betul. Dalam setiap perbuatan kita dan tingkah laku kita. Oke, kita nyanyikan lagu Tiap Langkahku. Adik-adik boleh tepuk tangan ya. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Entar dulu Kak Angel. Ada yang lupa ya? Apa tuh? Apa tuh? Ini kan sekarang tanggal 28, berarti iya. akhir bulan. Iya betul. Berarti kita mau mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik dan kakak-kakak yang ulang tahun di bulan Maret. Selamat ulang tahun ya. Ada kakak sekolah minggu juga, yaitu Kak Tina yang ulang tahun di bulan Maret. Selamat ya Kak Tina. Dan juga buat adik-adik kita ya, kakak sekolah minggu yang ulang tahun di bulan Maret. Oke, kita mau nyanyi lagu ya Kak? Oke, yuk. Kita mau nyanyi lagu Panjang Umurnya.
Tapi jangan lupa pakai masker. nah jangan lupa juga kita bawa hand sanitizer kemana